Oke. Dan seperti saya bilang di video sebelumnya ya, golden period. Golden period. Ingat, Anda melewatkan fungsi otak kecerdasan anak tersebut. Tidak Anda optimalkan kecerdasan anak tersebut. Anda yang terlewat di golden period itu susah untuk dikejar. Untuk dikejarnya akan lebih susah. Gunakanlah secara kasih sayang, biarkan dia belajar, biarkan dia polanya dari pertama makan begini, lalu dia menggunakan belajar pakai sendok gitu. Sendoknya baby itu ya. Jangan takut dia untuk ini. Nanti dia tersedak, orang tuanya panik. Ya, gitu. Karena ada orang yang ngecap si anak nih, lu tuh tolol gitu loh si anak nih. Terus ada yang bilang, kamu pinter banget ya, kamu cerdas banget sih gitu loh. Apa sih yang bisa membedakan antara anak yang tolol itu dan anak yang cerdas itu tuh gimana sih? Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. What's up everybody, kembali lagi bersama kita Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. Bersama saya Dr. Tom dan Dr. Robin. Oke, kemarin ini kita sudah membahas hal-hal yang menarik tentang 1000 hari pertama kehidupan. Udah tonton belum? Tonton. Tonton ya Bin ya, nggak boleh nonton. Oke. Nggak nyambung tar ininya mindsetnya. Nah, ini sebenarnya yang kali ini kita mau membahas topik lanjutannya ya Bin ya. Yes. Lebih menarik tentang parenting class. Tentang parenting class ini kita kan sudah memasuki dunia modern ya, era digital. Era digital, betul. Nah, sekarang ini mungkin kita juga udah nggak jarang kita ngelihat anak-anak masih kecil sudah suka nonton dari YouTube atau nggak dari handphone, dari gadgetnya masing-masing ya. Nah ini tuh sebenarnya nanti kedepannya akan mempengaruhi ke arah perkembangan si anak ya, kecerdasan ya. Karena kenapa Bin? Karena kalau misalnya masih kecil tuh sebenarnya untuk kognitif sama motoriknya itu juga harus kita pancing ya untuk berkembang secara bersamaan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Saya mau menanyakan ke dokter kita semua, Dokter Robin ya. Pertanyaan pertama, aspek apa yang mempengaruhi kecerdasan anak dan perkembangan anak? Jadi gini, kalian tuh sebagai orang tua atau parents to be ya, yang mempersiapkan untuk punya anak, ada banyak hal yang harus Anda ketahui ya. Hal sederhana yang sempat di video kemarin saya jelaskan yaitu bagaimana mempersiapkan kehamilan. Oke. Ya, lalu juga tidak boleh namanya ibu hamil tuh cemas, stres. Karena bagaimanapun cemas, stres akan meningkatkan suatu hormon yang membuat kadar tubuh kita, metabolisme dan lain-lain itu akan berbahaya, dan khususnya untuk janin juga berpengaruh gitu, stres pada ibu hamil. Lalu juga untuk era sekarang ini kalau kita bicara mengenai aspek ya pada anak ya, kecerdasan pada anak, biasanya kita harus berbicara mengenai kemampuan sensorik anak juga harus dinilai. Benar. Bagaimana sih dia menggunakan panca inderanya dia tersebut gitu. Lalu yang kedua motorik anak, bagaimana pergerakan anak itu dari usia kecil sampai usia mulai beranjak tumbuh balita itu seperti apa. Itu ada aspek-aspeknya. Jadi banyak hal yang Anda harus tahu. Oke, jadi misalnya kalau kita bahas nih mengenai masih baby ya. Oke. Contoh hal sederhana, bagaimana cara kita mengganti popok. Oke. Mengganti popok bukan semata-mata kita langsung kayak biarkan langsung ganti biasa cepet-cepet begitu ya. Bayi itu bisa kita taruh ya tanpa memegang apa-apa, benda apa-apa, sambil kita ganti popoknya, sambil kita bercanda-bercandakan kepada bayi, sambil kita ajak ngobrol pada bayi ya. Yang paling penting adalah pendengaran pada bayi. Sensoris pendengaran itu sangat penting. Ya, karena waktu misalnya contoh aja ya sederhana, misalnya bayi baru lahir di rumah sakit, itu ada tes untuk pendengaran. Karena kenapa sangat penting? Pendengaran pada bayi akan berpengaruh terhadap cara berbicara cepat atau lambat pada bayi tersebut. Gitu. Kalau dia pendengarannya kurang, akan sulit untuk berbicara nantinya ke depannya. Gitu. Jadi itu juga harus dilakukan biasanya tes-tes tersebut ya contohnya. Lalu juga untuk ibu-ibu zaman sekarang nih ada yang misalnya kayak bayinya nanti pengen diajak ke spa berenang gitu kan, diajarin renang. Kalau menurut saya sih sederhananya misalnya ibu di rumah punya bathtub nih, ya untuk orang-orang yang punya bathtub bisa dibawa bathtub, itu bayi 2 bulan juga sudah bisa boleh gitu. Atau misalnya kita berbicara bathtub nggak ada gitu, kayak ember agak gede, tau nggak sih? Apa sih namanya? Ember agak gede. Oh iya pernah tahu, sama tempat mandi bayi gitu. Iya, tempat mandi bayi yang gede gitu. Gitu. Atau enggak mungkin kayak bisa lebih besar lagi gitu, bayinya bisa
cebur-ceburkan. Ada kolam renang karet gitu ya. Kolam renang, kolam kalaupun renang punya karet. tempat agak besar bisa dibikin agak gede gitu. Kita bisa di situ dan kita bisa bermain sama bayi tersebut. Oke, bisa ikutan turun ya. Bisa Efeknya bermain. ke bayinya merasa seperti apa tuh, Bin? Maksudnya dengan orang tua bisa ikut campur, ikut main sama bayinya, itu efek dari Gini ya, efeknya? kadang satu yang hal terpenting adalah misalnya kita bawa bayi itu pergi nih. Mungkin bayi pada saat kita sampai di tempat untuk bermain tuh jam-jam 10, jam 11. Mungkin pada saat itu sebenarnya bayi di rumah tuh waktunya tidur juga gitu. Karena capek di jalan juga, dia ngantuk apa segala macam. Jadi tidak efektif. Kedua, touch skin-nya itu dengan orang lain. Iya. Benar. Setuju nggak? Setuju. Saya lebih setuju dengan touch skin-nya tersebut dengan orang tua sendiri. Benar. Sehingga bonding tersebut dari awal kan sudah pernah saya katakan mengenai inisiasi menyusui dini, ya kan, untuk bonding dengan bayi dengan orang tua. Sehingga untuk berenang pun atau segala macam juga saya lebih anjurkan untuk bonding dengan orang tua. Oke. Begitu. Nah, kebiasaannya nih sekarang kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena sekalian waktu diajak ke tempat berenang, anaknya les berenang, massage juga ada tempat-tempat massage bayi gitu. Orang tuanya itu pergi nge-gym, dia nge-gym, anaknya di bagian pool, dia berenang dengan pelatihnya atau guru lesnya. Biasanya sih seperti itu. Saya sih kurang tidak setuju suka ya. Kurang setuju karena untuk bayi itu nanti saya akan kasih tahu efek-efeknya apa ya belakangan karena saya kasih tahu. Jadi jangan pernah di skip video. Nah terus juga untuk misalnya bayi tersebut diajak, misalnya bayi tersebut kita titipkan dengan babysitter kita. Jangan sampai pada saat babysitternya pulang kampung, bayinya jadi rewel karena nggak kenal dengan ibunya. Benar. Jadi gue punya pengalaman nih ya di tempat ibadah. Biasanya kan dibawa ibadah, orang tuanya ibadah, anaknya juga ikut ya. Setelah itu kan biasanya kalau keluarga-keluarga itu kan habis ibadah biasanya ke mall untuk cari makan ya. Nah ini pernah kejadian waktu kita selesai ibadah, itu harusnya kan babynya kan digandeng sama mamahnya atau papahnya ya. Begitu digandeng sama mamah sama papahnya, babynya nggak mau sama ini aja, pengurusnya sama kakak aja. Jadi dia nggak mau sama mamah papahnya justru. Jadi malah lebih deket sama babysitternya. Bayangin bonding itu sepenting itu loh guys. Gitu. Anda harus benar-benar kalau misalnya parents to be atau sekarang Anda sudah menjadi parents, Anda harus lebih bonding dengan anak kalian. Gitu. Lalu juga kalau kita berbicara mengenai tablet ya, gadget bukan cuma tablet ya, gadget gitu. Ya kalau kita sebut gadget ya, banyak nih yang nonton video atau apa, mau dari tablet kan, mau dari handphone, mau dari apa pakainya. Intinya bayangin waktu saya praktek tuh bayi usia 2 tahun di bawah praktek saya tidak mau makan. Dia mau makan karena dia nggak ada gadgetnya. Dan dia makin lama makin kurus. Ibunya kan khawatir mungkin ada penyakit yang lain. Ternyata ketika saya konsulkan lebih lanjut ke spesialis anak, ternyata masalahnya di gadget. Dia mau nonton itu, kalau kan bisa nonton sambil makan. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita berbicara mengenai bayi, bayi itu kan ada tahapannya untuk dia menjadi tumbuh balita. Ya, ketika dia mulai pertama kali dia udah mulai belajar dengan pakai tangan langsung makan begini. Itu dilatih banyak loh kalau Anda tahu. Ya, yang pertama dia aspek dengan mata, dia melihat. Ya, kedua dia berpikir. Ketiga dia menggunakan motorik dia, motorik kasar dan motorik halus. Lalu juga keseimbangan untuk memasukkan ke mulut. Lalu juga mengunyah, mengenali rasa, gitu. Bayangkan kalau misalnya Anda skip itu dengan mengalihkan semuanya dengan video. Banyak aspek yang Anda tinggalkan, yang kita terlewatkan ya, Bin. Iya. Dan seperti saya bilang di video sebelumnya, ya, golden period. Ingat, Anda melewatkan fungsi otak kecerdasan anak tersebut. Tidak Anda optimalkan kecerdasan anak tersebut. Anda yang terlewat di golden period itu susah untuk dikejar. Dikejarnya akan lebih susah. Kenapa sih anak masih disuapin sampai di usia sekian? Anak susah makan di usia sekian karena Anda tidak bisa, ya tidak melepas begitu. Tidak membiarkan, tidak memberi kesempatan.
Harusnya diberi kesempatan. Iya dong, dia harus cobain. Memang harus semua berasal dari dia coba dulu, salah dulu sampai dia bisa mengontrol ya, yang tepatnya tadi motorik kasar dan motorik halus gitu. Dia mulai bisa ya dari makan berantakan semuanya sampai dia udah mulai bisa lebih rapi ya berarti. Seperti itu. Lalu ada lagi nih Bin, ini pertanyaan dari saya ya. Apa sih kesimpulan dan tips-tips supaya anak bisa tumbuh dengan cerdas? Nah ini karena akan banyak jadi masukan untuk ibu-ibu atau calon orang tua. Ini saya sambil cerita ya. Sambil cerita. Nah, jadi ada film dulu saya nonton namanya The Babies. The Babies itu film kayak dokumenter gitu. Jadi dia tuh membandingkan antara bayi-bayi yang tumbuh kembang di daerah Afrika, di daerah Jepang, dan juga di Amerika. Gitu. Ketika dibandingkan tersebut, ya tumbuh kembang yang jauh lebih baik, yang lebih optimal dan sangat bagus, itu ternyata bayi-bayi yang di Afrika. Gitu. Sangat berbeda. Karena apa? Mereka dilepas, mereka dibiarkan dilatih. Gitu. Kalau misalnya di Amerika, kebanyakan orang digunakan stroller, dibawa jalan-jalan ke mall, dibiarin bayinya cuma begitu-begitu. Bayangkan kalau misalnya di Afrika. Dia makanya saya sih pribadi sangat tidak setuju penggunaan baby walker baby gitu walker, ya. Saya pribadi sangat tidak setuju gitu ya. Jadi si baby itu memang harus mencoba untuk sendiri ya. Saya akan membiarkan bayi tersebut belajar di mana dia merangkak ya berangkak sampai dia belajar bisa berjalan. Tapi kan mandiri. Takut jatuh Bin. Loh. Jadi gunanya kita sebagai orang tua apa? Ya kan? Mengawasi gitu, melihat. Tidak mungkin lah kalau misalnya bayi hanya merangkak dan dia belajar terus dia jatuh mengakibatkan suatu penyakit dengan serius kan. Hampir saya rasa tidak ada dan sangat minimal sekali. Biarkan dia berjalan. Itu banyak yang dilatih loh. Ya, satu aspek dia melihat jalanan tersebut, satu dia melatih keseimbangannya dia dan dia melatih pola motoriknya dia. Itu banyak yang dilatih tanpa Anda sadari dibandingkan Anda membiarkan dia dengan baby walker segitu. Memang nggak akan jatuh, lebih aman, tapi untuk efek kognitif ke babynya malah berkurang ya Bin ya, malah jelek menurut Jadi ya. Perbedaan tersebut antara kecerdasan itu ketika Anda mempunyai anak sangat difasilitasi dan ketika Anda punya anak dibiarkan mandiri dan diawasi caranya secara tepat. Itu berbeda. Kenapa ada anak petani ya, mungkin pernah sering dengar lah, anak petani itu dia ternyata juara olimpiade, ternyata jenius, ternyata pintar atau apa. Jadi kecerdasan otak itu dari kecil situ sudah dilatih mengenai semua panca indera dari baby tersebut ya. Gunakanlah secara kasih sayang, biarkan dia belajar, biarkan dia polanya dari pertama makan begini lalu dia menggunakan belajar pakai sendok gitu. Sendoknya baby itu ya. Jangan takut dia untuk ini. Nanti dia tersedak, orang tuanya panik. Ya gitu. Karena mungkin orang tua zaman sekarang kan, apalagi yang baru-baru ini yang semenjak COVID ini ya Bin ya kan, banyak kegiatannya dia itu, office-nya dia itu online sekarang. Jadi dia ngurus babynya karena takut COVID juga, jadi dia ngurusin anaknya sendiri, babysitternya udah nggak berlanjut lagi, jadi yang ngurusin pribadi hanya orang tua dan si anak, tapi si orang tua ini juga masih harus meeting online atau kerja office online, jadi dia maunya cepet anaknya itu jadi disuapin apa segala macam disuapin, jadi kemampuan si anak itu untuk makan sendiri tuh makin kan lama. Padahal Anda tahu nggak, itu kan yang berperan kecerdasan tuh otaknya dia. Pola bagaimana dia menyerokkan sendok ke mulutnya, bagaimana dia mengunyah, dan dia tuh berpikir, oh ini nggak bisa dikunyah, dia muntahkan sih, dilepehkan, dirasa keras atau dirasa kebanyakan, itu dia berpikir itu loh, pola otak itu sinaps itu tuh di otak itu bekerja semua, baby itu. Ya, jadi si makanan berantakan ini sebenarnya seninya ya Bina. Seninya nanti untuk berkembang ke tahap yang lebih lanjut. Bener ya. Dan juga gini ya, Anda perlu tahu ya guys ya, bayi di umur pada saat orang tua kita sendiri waktu masih bayi sama bayi yang sekarang baru dilahirkan itu mempunyai otak yang sama. Perbedaannya cuma bagaimana teknologi kita memperkenalkan terhadap anak tersebut. Itu yang berbeda. Apakah anak tersebut siap tidak digunakan dengan teknologi? Ada waktunya Anda memperkenalkan gitu. Kapan waktu Anda memperkenalkan? Bagaimana Anda harus lihat dulu kesiapan anak Anda.
Ya, secara panca indera seperti apa, gerakannya semua segala macam. Kalau Anda dari awal sudah menyodorkan segala macam, tidak semestinya Anda melewatkan panca inderanya tersebut untuk dirangsang dan dilatih. Itu adalah Anda orang tua yang salah dalam mengasuh anak. Oke, itu termasuk salah ya? Iya. Oke. Betul. Mungkin Dokter Tom ada tambahan untuk bagaimana pesan-pesan buat orang tua begitu cara mengasuh? Kalau dari saya memang saya ngelihat di era digital ini kan memang rata-rata orang tua tuh nggak semua ya, nggak semua, tapi ada orang-orang tua tuh yang memang maunya cepet, nggak mau ribet gitu ya. Jadi mereka instan, ada babysitter atau apa, nggak terlalu mau mengurus anaknya gitu. Nah itu sebenarnya malah menghambat perkembangan dari si anak ya. Kalau maunya cepet, disuapin, makan apa segala macem, mau apa-apa semua sama babysitter, bonding sama orang tuanya juga kurang. Melewatkan kasih sayang ya. Iya, melewatkan si kasih sayang. Nanti kalau anaknya nggak nurut, salah siapa? Nah itu Anaknya nggak nurut. Anaknya bandel, anaknya semena-mena, salah Iya, siapa? nanti dari mana sih, belajar dari mana sih? Anaknya nggak gitu. tahu agama, nanti salah siapa? Nah, ya memang biasanya sih memang asalnya seperti itu. Nah, memang kalau saran dari saya untuk orang tua yang mengasuh anak, cobalah untuk mengurus anaknya sendiri. Jadi rasa kasih sayang antara orang tua dan anak juga terjalin. Lalu motorik si anak dan kognitif si anak pada saat dia makan, nggak cuma makan aja, belajar jalan atau apa, dia juga akan berkembang sesuai dengan kemampuan umurnya. Betul. Gitu. Bagus sekali loh. Anda melewatkan loh kalau misalnya Anda menyanyiakan waktu itu tidak akan pernah kembali. Ya. Perkembangan anak itu tidak akan pernah optimal bila Anda melepas anak Anda dan memilih mungkin hal-hal yang lain. Justru nomor satu adalah anak dulu. Ya, nomor satu memang di anak dulu. Baru masalah nanti makan, masalah kita nanti cari duit itu belakangan. Anak dulu nomor satu. Gitu. Nanti kalau anak sukses yang bangga siapa? Orang tua juga memang. Bagaimana suatu anak petani bisa membanggakan satu kampung, satu desa? Ya, bagaimana? Dia nggak hanya petani loh, ya nggak? Karena apa? Kasih sayangnya, cara mengurus. Tapi orang tua Dokter Robin pasti ini ya, bangga ya sama Dokter Robin ya, sukses sekarang ya. Keren ya. Ya moga-moga lah ya. Ya. Bin, kan ada nih ya zaman sekarang nih, sorry ya kata-katanya mungkin agak ini sedikit, ada orang nih yang ngecap si anak nih, lu tuh tolol gitu loh si anak nih, terus ada yang bilang kamu pinter banget ya, kamu cerdas banget sih gitu loh. Apa sih yang bisa membedakan antara anak yang tolol itu dan anak yang cerdas itu tuh gimana? Ya, pertanyaan bagus, dan ini juga maksudnya untuk PR buat kalian juga ya, untuk kedepannya juga mohon diterapin ya kalau misalnya saya ada salah ngomong. Jadi gini nih, perkembangan otak ya pada saat golden period tersebut dan dilanjutkan usia balita itu sangat penting. Yang saya kunci utamanya adalah manfaatkanlah seluruh panca indera bayi tersebut. Latihlah seluruh panca indera. Contohnya apa? Misalnya Anda mau melatih warna nih. Warna itu kalau sekarang kasih tablet apa gitu. Kasihlah sesuatu yang berwarna merah, pegang tangannya, diliatin gitu. Kasihlah buah yang berwarna merah, makan biar dia makan, biar dia rasakan. Sinaps otak itu akan berkembang dengan baik, ya. Bukan berarti anak ini dilahirkan kurang pintar atau bukan berarti anak ini dilahirkan pintar, tidak. Latihlah perkembangan otak anak Anda. Manfaatkan panca indera. Lihat ini ada makanan, baunya seperti apa, biarkan dia cium, biarkan dia makan. Dilatih, ya. Lalu juga motorik, latihnya gimana? Ya seperti saya tadi bilang, biarkan dia merangkak, biarkan dia belajar, biarkan dia tahu keseimbangan. Lalu kalau dia udah bisa, mungkin bisa latih keseimbangan dengan sepeda, mulai main sepeda dan segala macam. Ya, latihlah seninya. Seninya apa? Biarkan dia belajar bergambar, gitu. Ya, biarkan dia belajar yang lain-lain gitu. Secara seni. Kalau untuk anak kecil bukan gambar kali ya, masih nyoret-nyoret lah, masih nyoret-nyoret. Latihlah alat musik, gitu. Dengan memperkembangkan stimulus semua panca indera anak tersebut, ya. Semoga anak Anda menjadi anak yang pintar. Oke. Gitu. Tidak ada sih anak yang menurut saya kalau orang menjudge anak tersebut ya tolol, bodoh, menurut saya tidak ada. Semua orang pasti mempunyai keunggulannya di bidangnya masing-masing. Itu termasuk keterlambatan di golden period, Min? Maybe. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi untuk kita lebih maksimal, kita harus maksimalkan aja semuanya waktu di masa kecil. Benar. Jadi pentingnya untuk mempersiapkan juga ya. Punya anak tuh harus siapin kehamilan,
siapin pola asuh, siapin perkembangan anak, siapin pendidikan anak. Oke deh, untuk sesi kita kali ini kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya di Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat.